Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat bergabung di Perpustok edisi ke-7 spesial. Spesial hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat kompeten dengan tema bahasan kita hari ini ya. Tentunya juga selamat datang juga buat peserta yang baru hadir, Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat bergabung di acara kita pada siang hari ini. Kemudian nanti dengan mengangkat tema ternak sehat, kurban manfaat, kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ini ya. Sudah ada Pak Imron nanti. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Oktayolisa selaku apa ya mungkin pembawa acara di Perpostok ke-7 kali ini spesial edisi sambut kurban karena nggak sampai seminggu lagi ini ya Ibu Bapak kita akan eh, melaksanakan ibadah kurban. Alhamdulillah sebentar lagi udah Lebaran lagi. Ternyata perasaan baru banget Idul Fitri ini udah Idul Adha lagi, nggak terasa. Kemudian juga alhamdulillahnya dengan tingginya animo Bapak Ibu juga akhirnya anggota WhatsApp grup kita itu sudah ada sekitar 1.000-an orang di grup kita itu ya di grup Perpustok. Alhamdulillah semakin antusias juga berarti dan semoga nanti semakin bersemangat juga mengikuti kegiatan Perpustok ke-7 seri edisi berkurban di hari ini di hari Rabu 12 Juni 2024. Kapasitas WhatsApp grup itu kalau nggak salah informasinya itu di 1024. Jadi hanya tersisa berapa belas orang. Jadi eh, boleh banget silakan bergabung. Mungkin yang belum bergabung nanti akan kita informasikan. Dan Perpustok ini memang menjadi salah satu apa ya ajang kita untuk saling berbagi informasi, berbagi ilmu dan juga update-update terkini ya tentang peternakan dan juga kesehatan hewan tentunya. Dan Perpustok ini tentunya nanti akan terus akan ada di seri-seri berikutnya dengan narasumber-narasumber menarik. Dan hari ini Muti juga mau ingetin kita nanti akan ada kuis, tapi sebelumnya Mutiara mau menginformasikan bahwa ada imbauan sedikit ini tentang korupsi, karena kita sama-sama harus melawan korupsi ya, apalagi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan juga selalu mengajak sobat ternak semua untuk tetap bersama-sama melawan korupsi, jangan mudah tergoda dan pokoknya jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang di sana begitu. Kemudian korupsi tentunya akan menghambat kemajuan, merusak tatanan dan juga menurunkan kepercayaan. Jadi mari bersama-sama kita bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan kita perangi korupsi demi kesejahteraan peternak dan juga kesehatan hewan yang lebih baik ke depannya. Kita ciptakan masa depan yang adil dan sejahtera dengan integritas dan transparansi. Kemudian Sobat Ternak, Mutiara mau mengingatkan juga untuk jangan lupa follow akun sosial media kita Ditjen PKH untuk mendapatkan informasi-informasi terkini seputar peternakan dan kesehatan hewan. Tadi juga sudah di-share screen ya. Eh, ada beberapa sosial media dan juga mungkin boleh banget langsung di-follow buat yang belum follow. Jadi tetap tahu update informasi kita. Oke, kalau gitu yang spesial hari ini adalah sebelum kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ada sedikit dulu ya mohon izin Bapak Narsum, kita ada sedikit sesi kuis dulu karena nanti untuk 3 pemenang ini ada hadiah spesial. Jadi kita akan kuis dulu. Mungkin admin udah bisa bantu Mutiara untuk share screen karena kita akan ada kuisis. Nah, caranya nanti boleh langsung ke website kuisnya ini ya, quizisnya ini, kemudian atau langsung juga di scan ya. Nanti bisa banget nih kita sembari sebelum memulai bincang-bincang kita, silahkan buat Bapak Ibu langsung bergabung
sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu pakai kuis. Jadi ceritanya kayak gitu ya, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, kita pakai kuis dulu nih. Silahkan bergabung karena ada, untuk 3 pemenang nanti akan ada hadiah menarik gitu. Silahkan, kita masih tetap menunggu biar semakin semuanya sama-sama punya peluang untuk bisa dapetin hadiah menarik dari Ditjen PKH di Special Purpose Talk hari ini. Langsung aja. Buat yang lain kita masih menunggu ya. Dan juga buat mungkin Bapak Ibu peserta yang baru bergabung, selamat datang. Kita ucapkan selamat siang juga. Silahkan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ya. Dan untuk pemenang 1, 2, 3-nya nanti akan ada hadiah menarik. Jadi silakan yang belum bergabung, mungkin Bapak Ibu boleh banget pakai device satunya ataupun boleh ya, kalau pakai laptop juga boleh banget pakai handphone satunya biar langsung tinggal scan. Mungkin kalau enggak bisa pakai apa namanya kodenya nanti. Oke, kita masih menunggu untuk memulai ya, biar nggak terlalu lama juga memotong waktu bahasan kita, karena intinya nanti ada di pembahasan yang seru banget ini tentunya bareng Pak Imron nanti. Jadi silahkan, kita masih tetap menunggu. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan. Kita ada kuisis ini, semuanya punya kesempatan yang sama. Ada 3 pemenang, nanti akan dapat hadiah menarik dari kita. Gitu. Untuk yang baru, oke, selamat datang buat bapak-bapak dan ibu yang baru bergabung juga. Ini Mutiara lihat semakin bertambah partisipan kita, tapi di kuisisnya belum ada setengah. Yuk kita langsung aja yuk biar apa namanya kuisnya makin rame dan ibu bapak semuanya punya kesempatan buat dapetin 3 hadiah menariknya tadi. Lumayan kan ya, udah dapet sertifikat, terus nanti dapat hadiah menarik juga surprise untuk apa namanya menjelang Lebaran. Jadi ada THR-nya dari PKH gitu. Oke, sudah ada 40 peserta, masih terus bertambah. Mungkin di 13.40 kita langsung mulai saja ya kalau begitu ya. Mohon Bapak Ibu yang mungkin belum bergabung dan pengen ikutan dapat hadiah spesialnya ini tadi, langsung aja di-scan QR code yang ada di share screen-nya ini biar bisa dapetin si hadiah spesialnya itu tadi. Gitu. Oke, sudah 46. Kita tunggu di 13.40. Kita akan mulai kuisnya. Dan siap-siap juga device-nya biar enak nanti ikut kuisnya ya Bapak Ibu ya. Di sini juga sudah banyak yang bergabung, yang baru menyusul. Ini tadi macam-macam. Tadi juga di via chat ada yang dari Riau, ada yang dari Yogyakarta, Kalimantan Timur, dari Padang. Ya banyak sekali yang udah gabung bareng kita, dari Sumbar juga, dari Kalimantan, dari Siantar juga. Oke, baik. Kalau begitu semenit lagi kita tunggu bareng-bareng. Jadi setelah ini eh, kita bersama dengan admin, Mas Operator, nanti kita akan mulai di 13.40 ya, seperti itu. Oke, sebentar lagi kita mulai. Sudah 48 peserta. Mungkin yang masih mau ikutan, oke, udah 49, mungkin di 40, di menit ke-40 nanti harusnya udah bisa nih 50 peserta. Oke, sudah 50 peserta juga ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin sudah boleh ya kita mulai. Ini juga udah 13.39. Sebentar lagi sembari kita mulai, kita awali dulu ya dengan Bismillahirrahmanirrahim sembari memulai gamesnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dari sekarang. Selamat berjuang. Oke, kita sudah mulai melihat ya. Ini Bapak Ibu.
Makin ketat persaingannya kayaknya nih, rebut-rebutannya. Di puncak klasemen masih ada Pak Marianto ya. Kita pakai klasemen nih, Pak Narsum ya, Pak Imron. Kita pakai klasemen biar seru nih. Apalagi Indonesia abis menang kemarin. Ya, serius-serius banget. Ayo, semangat Ibu Bapak tetap fokus walaupun masih ada suara mutiara di sini. Tetap fokus. Iya, sudah mulai berpindah ya Pak Marianto sudah ada di bawah di urutan ketiga ternyata. Wah, Besti langsung naik di urutan pertama ini. Udah ada di klasemen paling atas ya, di podium paling atas ini. Wah, masih kejar-kejaran ini Pak Marianto. Ternyata masih kejar-kejaran sama Pak Ian. Oke, wah ada Ibu Sri ya kayaknya ini ya. Ada Ibu Sri Penta yang masih tadi kayaknya di bawah tiba-tiba ada di podium kedua. Wah, disusul Pak Marianto lagi. Oke, semakin seru ya ini. Seru dan serius. Ayo, mungkin kalau ada teman di sebelahnya boleh banget dibantu kayak, aduh jawabannya apa ya ini ya? Jawabannya apa ya ini ya? Oke. Sudah lumayan banyak ini yang rebut-rebutan podium ya. Kelihatannya nih yang besar kemungkinan sampai akhir nih semoga masih tetap Pak Yan sama Pak Marianto nih. Semoga masih tetap ya. Ini yang dengan username Yan dan Marianto. Wah, semangat sekali Pak Marianto mengejar. Sudah di bawah tapi tetap semangat Bapak. Ini ada Pak Yan yang masih ada di nomor satu. Oke, oke ini ada terlihat ya 6 teratas di podium kita siang ini di klasemen apa ya ini ya kita sebutnya klasemen Perpustok #7 spesial kurban hari ini. Di klasemen spesial kurban ini kita sudah punya ancang-ancang pemenang ya kayaknya ya Bapak Ibu. Soalnya Pak Yan nggak turun-turun ada di nomor satu terus ini sepertinya. Wow, tiba-tiba turun saja. Oh, berarti kayaknya tidak boleh disebutin ya namanya ya. Nanti tiba-tiba turun soalnya. Oke, kita masih tunggu. Ini masih ada Gao, Yan, Dokter Wardah, ada VS, ada Anissa, ada Farhana Sahab. Oke. Oke, masih Untuk melu iki. Wong tua-tua do melu-melu. Oke, akan segera kita akhiri ya, Bapak Ibu ya. Ayo semangat mengejar ketertinggalannya ini yang masih ada di bawah-bawah biar kita mau. Oke, kita akhiri dalam 3, 2, 1. Oke, kita akhiri. Siapa pemenangnya di podium ketiga? Ada Dokter Wardah. Kemudian di kedua ada Yan. Dan wah, pertama ternyata nggak disangka-sangka ya tiba-tiba ada di atas ini. Atas nama username Gao. Jangan lupa di screenshot. Nanti apa namanya konfirmasi ke panitia ya, Bapak Ibu ya. Untuk pemenangnya tadi Pak atas nama username Gao, kemudian Yan dan Dokter Wardah. Jadi untuk apa namanya ketiga pemenang kuis tadi biar bisa dapat hadiah THR-nya dari PKH lumayan banget Bapak Ibu. Itu ada nomornya sudah ada dicantumkan via chat. Asik seru banget ya ternyata ya. Kita memulai dengan apa namanya klasemen kuisis spesial Perpustok edisi ternak kurban ya, ternak kurban hari ini. Oke, kalau gitu kita udah seru-seruan di awal jadi kita seru-seruan juga ini bareng narasumber yang sudah kita datangkan dari ada Pak Dokter Hewan Imron Suwandi MVPH, Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dari Bogor. Selamat siang Bapak, selamat siang Pak Imron. Selamat siang, Bu Muti. Selamat siang, Mbak aja nggak apa-apa Pak. Oh, siap, biar Ya, lebih apa mudah ya. kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bogor dingin Pak masih seperti biasa Bogor dengan dingin dan hujannya.
Hujannya tidak bisa diprediksi, Oh, panas oke. lumayan kalau hujannya sore. Oh, gitu. Oke, baik. Masih tetap ya berarti ya tidak bisa diprediksi. Maaf ya. Oke, baik. Kalau gitu, mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung juga Mutiara ucapkan selamat bergabung kembali. Kita sebentar lagi akan memulai intinya ya. Ini setelah kita pengumuman tadi tiga pemenang kuis, setelah boleh dikonfirmasi, nanti kita nih akan langsung ke materinya dengan bahasan kita hari ini itu Purpose Talk #7. Ini spesial edisi sambut kurban karena menjelang Hari Raya Idul Adha ini tentu banyak banget hal-hal yang harus diperhatikan ya betul Pak Imron ya untuk memilih hewan kurban tentunya. Iya, betul. Kalau mengingat juga karena udah kurang dari seminggu nih, Pak. Sebenarnya apa sih hal-hal yang paling krusial dalam memilih hewan kurban ini, Pak? Kita langsung aja biar nggak terlalu banyak waktu yang terpotong gitu. Baik, yang penting itu ketahui syaratnya memilih Mm-mm. kurban. Yang pertama sehat, pasti ya. Bisa Oke. dilihat dari eh, penampakannya bersih, kemudian gerakannya juga lincah, tidak ada cacat, lumpuh Mm-mm. dan lain sebagainya. Kemudian cukup umur. Cukup umur nih untuk sapi eh, lebih dari 2 tahun, kemudian untuk kambing domba lebih dari 1 tahun. Gimana cara mengetahui, mungkin mengetahui umurnya cukup atau enggak? Gampang sebetulnya. Cukup identifikasi gigi seri yang paling depan, paling di bawah, karena kelompok ruminansia hanya punya gigi di depan bawah saja, rahang bawah. Kalau sepasang depannya itu sudah tidak goyang, artinya giginya sudah berubah jadi gigi tetap, maka itu cukup umur. Nah, kemudian juga memang ada disarankan eh, jantan, begitu ya. Dan yang penting Oke. juga tidak kurus begitu, karena kita niatnya kan berbagi. Jadi yang Betul. adalah daging bukan tulang, begitu. Oke, baik. Baik, berarti memang ada banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ya, Bapak ya, dalam memilih Oh ya. hewan korban ini. Kalau kita tinjau dari segi kesehatannya nih, Pak, Ya. sebenarnya ada nggak cara yang paling mudah menentukan si hewan ini sehat, terlepas dia sudah cukup umur, misalnya giginya sudah cukup nih untuk usianya sudah gigi tetapnya tuh sudah ada nggak goyang lagi itu apa Pak apa namanya tolak ukurnya untuk kesehatan hewan kurban ini. Baik, yang paling mudah sebetulnya lihat pergerakannya. Dia bergerak alami, tidak terganggu, kemudian kondisinya bersih, bulunya mengkilat seperti itu, dan perhatikan lubang-lubang kuping, hidung, kondisinya yang terlihat bersih. Dan yang penting juga sebetulnya bagian hidung, depan hidung itu Mhm. agak sedikit basah. Nah, ini sebetulnya bagusnya sedikit basah karena kalau kering ada indikasi dia demam. Nah, demam ini juga berbahaya. Apalagi kita tahu ya, sekarang penampungan-penampungan untuk penjualan hewan kurban di pinggir-pinggir jalan kadang tidak representatif. Jadi mungkin saja ternak dikena sinar matahari langsung seharian, ini menyebabkan kondisinya juga turun. Oke. Oke, berarti dari segi kandangnya juga perlu diperhatikan ya Pak ya, di mana dia tempat perawatannya, kemudian juga mungkin karena kadang-kadang kan mungkin dirawatnya ada kandang ternaknya, tapi karena dijual nih kadang-kadang ada yang terpapar langsung matahari lama gitu, berarti juga mempengaruhi kondisi kesehatan hewan yang akan dikurbankan itu Pak. Betul, Muti. Dan yang Hmm. penting kan dia harus terlindungi ya, beratap. Jadi terlindungi dari panas matahari dan hujan. Kemudian juga eh, talinya tidak boleh terlalu panjang, tidak boleh terlalu pendek. Oke. Kemudian luasan untuk setiap ekornya juga diperhatikan. Kambing domba di 1 meter persegi per ekor. Untuk sapi bisa 2 meter persegi per ekor. Kemudian juga tersedia makan dan minum yang cukup. Nah, selama dia di penampungan terutama.
Dan ini yang paling penting Muti karena apa sudah berlaku sekarang peraturan Menteri nomor 17 tahun 2023 terkait dengan persyaratan lalu lintas ternak antar wilayah. Eh, Semua masyarakat boleh menanyakan surat keterangan kesehatan atau sertifikat veteriner Oke. terhadap ternak yang akan dipilihnya dan itu haknya masyarakat untuk bisa memperoleh itu. Dan sebetulnya di Kementerian Pertanian kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak terutama universitas untuk bisa menurunkan tenaga-tenaga kesehatan hewan kita membantu selama Idul Adha tentu ya terutama begitu memastikan bahwa ternak yang dijajakan sampai dengan dia akan diproses pemotongan di hari kurban ini bisa terjaga kesehatannya apalagi kita 2 tahun terakhir juga di tengah-tengah ancaman wabah penyakit yang berganti dari mulut dan kuku dan kemudian di tahun lalu dengan kulit berbenjol gitu itu dan ancaman penyakit hewan lainnya dan juga beberapa daerah kita juga masih endemik penyakit antraks ini yang harus diperhatikan baik-baik supaya kurbannya memang manfaat begitu. Oke, oke. Berarti banyak hal-hal yang perlu diperhatikan Pak ya dari luasan kandangnya, kemudian tali hewannya itu kenapa Pak? Mungkin karena Muti juga masih belum paham nih, kenapa sih tali hewannya ini nggak boleh terlalu pendek dan nggak boleh terlalu panjang Pak? Kalau terlalu pendek ini membuat tidak nyaman bagi ternaknya. Mm-mm. Panjang ini bisa apa tidak terkendali kemudian karena saling berdekatan dan lain sebagainya begitu. Oke. Ini sebetulnya Muti yang sering kali dilupakan setiap tahun kita melaksanakan ibadah kurban. eh, Aspek kesejahteraan hewan ini yang harus kita promosikan kepada masyarakat karena Mm-mm. eh, prinsipnya hewan itu di bawah kendali kita manusia ya. Mereka Ya. daya tergantung dari kita dan ada pemenuhan kebutuhan dasar untuk hewan yang kita kenal dengan kesejahteraan hewan. Jadi hewan itu harus bebas dari lapar dan haus, Mm-mm. kemudian bebas dari ketidaknyamanan. Seperti tadi, talinya terlalu pendek bikin dia tidak nyaman, kemudian bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, kemudian dia harus bebas mengekspresikan perilaku alaminya. Nah, ini yang harus diketahui dan terakhir bebas dari rasa takut dan cekaman. Jadi promosi terhadap penerapan aspek kesejahteraan hewan ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat karena ini menyangkut apa peradaban peradaban kita sebagai bangsa. Jadi semakin baik bangsa itu bagaimana dia memperlakukan hewan begitu. Baik, baik. Karena memang pada akhirnya juga hewan-hewan ini juga akan menjadi bagian dari kita yang kita konsumsi ya, Pak ya. Jadi Betul. memang banyak indikator yang perlu dipelajari mungkin dan juga perlu diperhatikan karena mungkin kadang-kadang masih banyak yang dipandang sebelah mata ya, Pak ya. Ya. Mungkin misalnya sebagai Muti misalnya nih awam nih ngelihat kayak oh kambingnya gendut nih, kambingnya berisi atau sapinya udah nih bobotnya udah oke banget, harganya juga murah. Tapi ternyata ada hal-hal di balik itu yang perlu diperhatikan. Gimana juga Pak caranya kita untuk bisa mendeteksi. Kadang-kadang mungkin kita tentunya tergiur dengan harga murah dari hewan-hewan ternak untuk kurban ini. Apalagi di sisi lain hewan yang dijual dengan harga murah itu bobotnya juga sangat menggiurkan. Kemudian apa yang perlu kita eh, apa ya antisipasi mungkin kita pertanyakan kepada pihak penjual terkait itu, Pak. Eh, yang perlu diperhatikan yang paling utama adalah pemenuhan persyaratannya. Tadi hewannya Hmm. sehat, kemudian cukup umur, tidak kurus, dan apa dia punya surat keterangan kesehatan atau sertifikat veteriner. Ini harus ditanyakan. Dan Oke. setelah itu adalah bagaimana kita menanganinya sampai dia akan disembelih begitu. Karena kalau hewan kurus ini berpengaruh terhadap daging yang akan dihasilkannya. Nah, Mm-mm.
peternak yang stres itu menyebabkan daging lebih keras karena dia dalam cekaman pada saat Oh, oke. disembelih. Dan sebetulnya kita sarankan supaya 12 jam sebelum disembelih dipuasakan. Di Mm-mm. samping untuk Oh, oke. stresnya dan juga mengurangi potensi kontaminasi dari isi jeroan yang kadang-kadang pada saat ditangani tidak cukup baik dan ini mengkontaminasi daging. Begitu. Oh, oke. Berarti ada aturan untuk disarankan ya, Pak ya, berpuasa dulu 12 jam sebelum disembelih seperti itu. Baik untuk kambing dan juga sapi berarti, Pak. Tapi puasanya adalah puasa makan. Kalau minum tetap tidak Oke. gitu. Oh, berarti minumnya tetap, makannya Nah, biar tidak mengontaminasi. Itu ya, tadi, biar kualitasnya juga lebih oke. Jadi puasa makan, minumnya tetap gitu. Oke, baik. Ini menjadi hal baru juga yang ternyata jujur Mutiara juga baru tahu ternyata seperti itu tuh harus diperhatikan ya Pak. Kemudian karena kan kadang-kadang tadi yang kita udah tahu banyak sekali peternak yang memang kadang-kadang ada distributornya ini yang kadang di pinggir jalan nih Pak. Nah, ya. itu kan mungkin misalnya dari sisi peternaknya sudah totalitas, kemudian dari sisi kesehatannya dijaga, dari kandangnya sudah oke. Tapi saat di distributor dalam hal ini karena udah mendekati banyak di pinggir jalan kayak gitu, sebenarnya gimana cara merawatnya, Pak? Untuk tempat penampungan ya, kita bilang ini tempat penampungan sebelum dipotong. Ya. Kalau untuk persyaratan teknis diatur di dalam Permentan 114 ya mengenai pemotongan hewan kurban itu persyaratannya sama saja sebetulnya harus terlindungi, harus ada atap, kemudian juga tersedia makan minum, kemudian kebersihannya terjaga dan sebisa mungkin ada pagar lah yang membatasi, yang memisahkan antara hewan kurban begitu. Nah, Mm-mm. dan sebetulnya disarankan pilihlah belilah hewan kurban itu di tempat-tempat yang sudah memperoleh izin karena dengan begitu ada petugas kesehatan hewan yang rutin memonitor kesehatannya setiap saat gitu. Eh, nah, maka dari itu eh, pintar-pintar memilih tempat lokasi, kemudian saya pikir Kementerian Pertanian menyediakan berbagai lokasi bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk di Bogor, Muti, itu ada Iya. kurban di kantor BSIP veteriner di Jalan Mm-mm. Pajajaran. Dan itu Oke. standby dokter hewannya hadir di lokasi setiap saat begitu. eh, Hmm. Sama juga dengan pemerintah Kota Bogor begitu. Jadi saya pikir pemerintah sudah cukup hadir dan nanti memang pada saat H-1 pelaksanaan kurban akan diturunkan tenaga-tenaga kesehatan di berbagai lokasi, khususnya daerah-daerah Jakarta Jabodetabek terutama itu karena memang tingkat pemotongannya cukup tinggi dan tempat penyembelihannya juga banyak. Dan satu Muti ya, ini Mm-mm. sebagai informasi ini karena di aturan perundang-undangan sebetulnya di undang-undangnya dibunyikan bahwa eh, boleh memotong hewan ternak di luar rumah potong pada saat acara keagamaan. Memang diatur seperti itu dan di peraturan pemerintah nomor 95-nya kemudian dijelaskan lagi sepanjang tidak tersedia rumah potong di daerah tersebut, maka boleh dilakukan apa pemotongan kurban di luar rumah potong. Atau Mm-mm. jika rumah potong itu tidak cukup kapasitasnya, maka masih diperbolehkan. Oh, Jadi daftarkan aja dia. Bapak. aturan Hah? undang-undangan Oh, Itu. sebetulnya mengatur supaya masyarakat memotong ternaknya di rumah potong begitu karena ada fasilitas yang terjaga, kemudian ada tenaga yang sudah kompeten begitu. Yang menjadi tantangan di Indonesia adalah saat kurban semakin banyak lokasi tempat penyembelihan, maka semakin menyulitkan untuk dikendalikan itu sebetulnya yang jadi permasalahan setiap tahun.
Iya, iya, betul. Karena semakin baik dan semakin menyebar ya Pak ya, banyak sekali titik-titiknya itu tadi. Betul ya. Oke, Mm. tapi untuk petugas-petugas yang diterjunkan langsung ini untuk klasifikasi penugasannya apa saja, Pak? Kita melakukan pemeriksaan antemortem, jadi sebelum Heeh. dipotong, kesehatannya minimal 12 jam sebelum dipotong, kita periksa. Kalau lebih dari 12 jam, maka kita harus melakukan pemeriksaan ulang. Begitu. Oh, oke. Kita juga memberikan saran terkait dengan rencana penerapan higien sanitasi pada saat proses pemotongan kurban mengenai titik lokasi karena harus dipisahkan antara tempat area kotor sama area bersih. Area Oke. kotor itu mulai dari disembelih sampai dikuliti, kemudian setelah itu area bersih ini dicacah dan dikemas untuk siap didistribusikan. Nah, ini juga yang kami sarankan bahwa pekerja di masing-masing area ini harus bisa dipisahkan sehingga potensi kontaminasi antara daerah kotor ke daerah bersih ini bisa kita minimalisi. Hmm. Iya, iya, berarti memang apa namanya dari sisi kandangnya pun ya memang harus ada yang untuk bagian pemotongannya lebih tepatnya ya Pak. Ya, Bagian yang bersih dan juga yang memang bagian yang kotor, apalagi yang lembab dan berujung basah, mungkin itu akan menjadi rawan juga untuk hewan yang akan kita sembelih ya Pak ya. betul. Giginya sudah memenuhi syarat tadi. Kemudian untuk proses sembelihnya nih Pak, siapa saja yang berhak menyembelih dan gimana teknik perobohan hewan ini sebelum dipotong Pak? Karena mungkin itu juga memiliki pengaruh nantinya karena sering banget hampir tiap tahun ya kayak ada informasi, ada berita eh, kabur, sapi kabur atau ngamuk dan lepas gitu Pak. Ada teknik khusus mungkin. Ada Muti. Nah, ini sekalian promosi nih. Silahkan Ah, kunjungi Instagram dan channel-channel media sosialnya BPM SPH karena kami hmm. sudah menyampaikan informasi mengenai teknik-teknik perobohan yang bisa digunakan. Dan sebetulnya Oke. beberapa minggu yang lalu kami juga melatih ya beberapa tenaga DKM terkait dengan teknik-teknik perobohan dan penanganan hewan kurban sebagai Mm-mm. bentuk edukasi. Jadi biar teman-teman bisa mengunjungi website dan channel Instagram kami. Di sana sudah kita tayangkan hari ini per hari ini teknik perubuhan untuk ternak. Dan Mm-mm. ternak ini sebetulnya dia akan berontak dalam kondisi tercekam, tertekan, stres begitu. Jadi selama ditangani dengan baik, kita tidak boleh panik karena ternak juga bisa merasakan sebetulnya emosional yang kita miliki begitu. Dan dan sekali lagi saya ingin mempromosikan bahwa ternak itu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik oleh kita sehingga nanti kita bisa memperoleh manfaat yang lebih sebetulnya dengan memperlakukan ternak lebih baik begitu. Oke, mungkin boleh dong Pak, ada dari Instagramnya itu tadi karena kita bareng-bareng di sini, boleh di-spill sedikit selain kita harus tenang dan jangan sampai hewannya itu apa namanya berasa panik, apalagi panik dari kita tular ke hewan. Adakah mungkin dari teknik penarikan atau butuh berapa orang? Boleh di-spill sedikit mungkin Pak? Sebetulnya untuk beberapa teknik dibutuhkan bisa satu orang dilakukan atau Oh, oke. orang sebetulnya maksimal. Jadi ada beberapa teknik tali di Mm-mm. posisi tertentu yang merupakan titik lemah dari ternak sehingga ternak akan mengikuti keinginan kita untuk bisa rubuh begitu. Ada teknik barley dan macam-macam sebetulnya yang bisa digunakan tekniknya dan saya pikir sih semakin ke sini masyarakat semakin tahu sebetulnya, terutama pengurus DKM mengenai tekniknya, karena ini harus diperagakan sehingga Mm-mm. visualisasinya nanti boleh dilihat di Instagram kami, gitu. Iya, baik. Nah, berarti Bapak Ibu peserta dari apa namanya informasinya ini tadi karena masih secara lisan ya Pak teknik-tekniknya dan gambar-gambarnya kita belum tervisualisasikan, berarti boleh melihat langsung postingannya tadi ya Bapak Ibu ya seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk ini juga saya lihat kebetulan pertanyaan saya kebetulan sama nih ada pertanyaan juga di kolom chat Pak tentang siapa yang eh
punya hak untuk menyembelih, siapa yang boleh menyembelih hewan-hewan ini, Pak? Sebetulnya yang berhak itu ada sekarang kita atur kompetensinya namanya juru sembelih halal begitu. Tapi Mm-mm. mungkin kita harus sadari ya di Hari Raya Idul Kurban ini tidak memungkinkan untuk bisa memenuhi sesuai dengan kebutuhannya begitu. Betul. Tapi lembaga-lembaga pelatihan dan pendidikan yang bekerja sama dengan lembaga kompetensi pekerja untuk juru sembelih halal ini rutin melakukan eh, pelatihan kompetensi Juleha dan sekarang saya pikir jumlahnya cukup banyak termasuk salah satunya adalah BBPKH kita yang kita punya di Cinagara itu termasuk lembaga pelatihan yang melatih calon. Dan Muti sebagai informasi nih, Jule Mm-mm, Pak. yang sudah bersertifikat itu memiliki kesempatan yang luas untuk bisa bekerja di luar negeri karena memang syarat untuk bisa mengedarkan produk daging terutama ke negara-negara Muslim adalah harus tersedia juru sembelih halal yang bersertifikat. Begitu, mungkin kalau ada teman-teman yang berminat untuk punya keahlian khusus dalam penyembelihan boleh nanti diikuti pelatihannya, kemudian didaftarkan sertifikasinya. Begitu, Muti. Baik, baik. Berarti sebetulnya memang ada sertifikasi penyembelih halal tadi ya, Pak ya, sebetulnya. Cuman kadang-kadang juga itu tidak menjadi tolak ukur juga, apalagi di banyaknya titik-titik penyembelihan ini yang tidak mungkin memenuhi semuanya. Baik. Betul, Nah, betul. selain dari teknik perobohan tadi dan juga siapa yang menyembelih, ini kita masuk ke cara pemotongannya, Pak. Cara pemotongan hewan kurban ini yang tepat dan yang baik itu seperti apa? Baik, pertama kita harus punya lokasi yang berbeda ya antara eh, tempat penampungan, penyembelihan dan pengulitan, kemudian area bersihnya adalah pencacahan dan pengemasan. Nah, Mm-mm. setiap area ini diusahakan ada tirai. Apalagi ternak yang masih hidup sebaiknya tidak melihat langsung eh, ternak-ternak yang sudah dipotong, begitu. Dan diatur petugas yang bertugas di setiap areanya. Kemudian sebaiknya area penyembelihan tidak beralaskan tanah karena ini juga potensi kontaminasi nih pada saat kita pengulitan karena kulitnya kotor dengan tanah kan areanya sedikit basah juga karena darah Mm-mm. begitu. Dan ini menyulitkan untuk dibersihkan. Yang disarankan adalah alasnya plester semen, keramik atau paving block supaya memudahkan pembersihan. Kemudian juga ada lubang penampungannya, Muti. Dan ini untuk kambing domba itu besarannya sekitar 50 kali 50 kali 50 tinggi untuk setiap 10 ekor. Sementara untuk sapi 50 cm kali 50 cm kedalaman 1 meter untuk 10 ekor. Dan untuk sapi, ini juga disarankan ada tersedia balok penyangga dengan ukuran yang sesuai dengan luasannya. Kemudian juga yang tidak kalah penting, tersedia air bersih yang cukup untuk cuci tangan, untuk membersihkan peralatan, untuk membersihkan lantai akibat penyembelihan seperti itu. Dan saat pengulitan, ini sebaiknya dikuliti dengan kondisi tergantung begitu supaya tidak mencemari, tidak tercemar oleh lantai begitu ya. Digantung dan sebaiknya proses pengulitan setelah dipastikan bahwa ternaknya mati sempurna. Nah, untuk tahu bahwa mati sempurna, kita bisa sentuh bagian matanya. Kalau masih ada refleks bola mata, maka dia belum mati sempurna, begitu. Kalau sudah tidak ada lagi refleksnya, maka itu mati sempurna dan kita bisa gantung untuk proses pengulitan selanjutnya begitu. Dan Oke. kondisi gantung ini juga harus segera dipisahkan. Tidak boleh terlalu lama karena kalau terlalu lama, apalagi dia kena terik matahari nih, itu akan semakin cepat nanti daging membusuk gitu. Jadi harus segera ditanganin dan kalau bisa jangan terlalu kena terik matahari
Karena sebetulnya suhu suhu yang optimum untuk pertumbuhan mikroorganisme itu di suhu di atas antara 20 sampai dengan 60 derajat. Nah, itu yang harus kita perhatikan tuh. Nah, kemudian di bawahnya dikasih wadah untuk bisa memisahkan jeroan dari dagingnya. Karena memang harus dipisahkan. Jerawan itu Muti, isi usus itu bakteri. Semua bakteri ada di usus gitu. Makanya Oke. sebetulnya sebelum proses pengeluaran jerawan itu eh, saluran pencernaannya diikat bagian ujung dan ujung bawah di daerah esofagus, ujung atasnya di daerah dekat anus begitu. Hmm. Sehingga meminimalisir pada saat dia kita keluarkan dari jaringan tubuhnya ternak ini tidak pecah kemudian mengkontaminasi daging. Karena kualitas daging sangat tergantung dari kontaminasi awal saat kita tangani penyembelihannya begitu. Semakin kontaminan maka umur simpannya semakin pendek begitu. Itu mungkin Muti sedikit yang bisa dijelaskan. Oke, baik. Berarti memang untuk teknik pemotongannya ini kompleks ya, Pak ya, dari tempatnya, kemudian cara motongnya juga, kemudian kita untuk beralih dari tahap setelah disembelih, setelah itu kita mau menguliti juga harus diperhatikan apakah memang sudah betul-betul hewannya sudah mati, tidak ada respon atau masih ada sedikit respon, berarti masih belum bisa kita kuliti seperti itu ya, Pak ya. Ya, karena prinsipnya kan kurban itu halalan toyiban. Halalan Betul. itu syariatnya, toyiban ini memberikan kebaikan, manfaat tadi, sesuai dengan tema kita hari ini sebetulnya. Baik. Nah, ini sebenarnya bagian akhir sih Pak. Tadi juga sudah ada sedikit ya Bapak jelasin tentang jeroan yang tidak boleh digabung. Ini tentang teknik penanganan daging kurbannya. Mungkin dari segi pemotongannya, kemudian dari awal setelah kita sudah memotong hewan, menyembelih hewan, kemudian harus digantung, lalu pengulitan. Itu untuk pengulitan dimulai dari mana dulu kah? Kemudian untuk pemotongan ini bagaimana? Untuk teknik penanganan daging kurban ini secara luas bagaimana, Bapak? Untuk pengulitan kalau kambing domba itu digantung dengan bagian kepala di bawah. Tapi kalau Mm-mm. sapi, karena kondisinya tidak di rumah potong, maka biasanya menggunakan cradle atau balok di bawahnya sehingga kondisi kaki di atas kita bisa bagian perut menghadap ke atas itu proses pengulitan mulai dari kaki. Saya pikir itu teknik di 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 pengulitan, tapi yang perlu diperhatikan adalah meminimalisir kontaminasi terhadap daging yang ada di baliknya begitu. Dan Oke. yang nanti setelah dia dalam bentuk daging, maka Mm-mm. sebaiknya yang menangani pengulitan dan menangani daging lebih lanjut itu dipisahkan orangnya. Karena pada saat orang yang menangani pengulitan tentu akan lebih kotor ya dibandingkan yang menangani daging gitu. Betul. Orang yang berbeda yang lebih bersih. Kemudian daging ini kita hindari seminimal mungkin terkena isi jeroan, kotoran tanah dan benda-benda lainnya kotor. Kemudian juga eh, kita sudah pisahkan penanganan daging dan penanganan jeroan tadi. Dan penanganan jeroan dibersihkan sebaiknya tidak ke pembuangan umum, tapi dilakukan di semacam lubang yang sudah kita siapkan atau septic tank yang kalau memang tersedia begitu. Kemudian daging yang akan ditangani ini tidak sebaiknya tidak diletakkan di lantai yang kemudian nanti kita injak-injak. Jadi kita nginjak daging juga nginjak lantainya begitu. Sebaiknya ditempatkan di wadah yang bersih dan nanti pada saat pencacahan gunakan talenan dan yang disarankan adalah talenan berbahan polietilen ya, plastik seperti itu, plastik tebal. Jadi sebetulnya kayu kayu balok tidak disarankan, Muti, karena memang ada potensi kontaminasi kotor.
dari Mm-mm. serpian-serpian kayu yang bisa masuk ke dalam jaringan daging begitu. Kayak gitu. Kita juga nggak tahu sebetulnya baloknya bekas apa gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Kemudian usahakan tidak merokok atau meludah pada saat menangani daging. Kemudian kalau memang ada jaringan atau organ yang rusak, disampaikan kepada petugas yang berwenang di sana. Kalau tidak ada, maka sebaiknya dipisahkan saja dari bagian yang masih bersih begitu. Namanya kita sebut dengan trimming. Kemudian nanti pada saat pengemasan sebaiknya menggunakan kantong yang memang apa sesuai untuk kantong makanan dan Mm-mm. kantongnya itu dipisahkan antara kantong untuk daging dan kantong untuk jeroan. Kemudian sebaiknya seluruh proses penanganan ini tidak lebih dari 5 jam kita bisa distribusikan kepada mustahik begitu supaya memastikan bahwa sesuai dengan kualitas gizi dan mutu yang diharapkan. Begitu mungkin Muti. Baik, baik kalau begitu Pak Imron berarti akan ada banyak sekali juga hal-hal yang harus diperhatikan apalagi di masa Idul Adha ini tentu akan banyak sekali kan ya pelaksanaan penyembelihan hewan dan tentunya mungkin imbauan juga kepada masyarakat dan mungkin memang belum semuanya bisa bergabung ke sini. Mungkin itulah peran kita yang sudah ada di sini yang sudah mendengarkan diskusi kita di siang hari ini untuk bisa membagikan ilmunya tadi ya. Jadi perlu diperhatikan kebersihan, kemudian apalagi untuk menghindari kontaminasi tadi antara daging dan juga bakteri-bakteri, apalagi dari jeroan yang jangan sampai apa ya dalam satu titik yang bersamaan ya Pak, karena memang agak rawan ya untuk kebersihan dan juga eh, kesehatannya nanti dari dagingnya. Ya. Baik. Nah, karena waktu kita terbatas, ini tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah Muti rangkum. Memang ada beberapa pertanyaan sih Pak dari tadi juga muncul, walaupun belum di-mention, tapi sangat antusias. Cuman ada beberapa ini pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ini ada, Muti akan pilih, ini ada dari Pak Indar Julianto Sudarmanto. Ini pertanyaannya ada dua, cuman sepertinya yang Muti tertarik adalah tentang hewan kurban yang tidak punya SKKH. Misalnya hewan kurban yang tidak punya sertifikat veterinernya tadi, ketahuannya di saat hari H, apakah masih bisa dilanjutkan untuk disembelih, Pak? Seperti Eh, itu. ini karena sudah di lokasi ya, jadi sebetulnya sebaiknya menghubungi petugas kesehatan hewan terdekat supaya ada pemeriksaan sebelum disembelih gitu. Dan sebetulnya pemeriksaan yang paling ideal itu 12 jam sebelum disembelih karena perubahan status klinis dari hewan itu bisa berubah dalam waktu dari waktu ke waktu. Maka dari itu sebetulnya penting untuk kita bisa cek minimal malam hari atau pagi hari setelah kita sholat Id memastikan kembali bahwa kondisi klinisnya tidak berubah dan masih sesuai dengan kesehatan semula begitu. Dan untuk ternak yang belum memiliki SKKH, secara syariat diperbolehkan, tetapi secara aturan memang tidak memenuhi syarat karena memang ada aturan yang mengharuskan seperti itu. Disarankan menghubungi petugas dinas terkait, di mana kalau ada tenaga kesehatan hewan terdekat bisa dilakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan seperti yang tadi disarankan. Mungkin itu Muti. Baik, baik. Nah, ini ada juga pertanyaan berikutnya, Pak Imron dari Pak Jeffrey ya ini. Ada 3 pertanyaan, cuman Muti ingin ke pertanyaan tadi yang sudah kita singgung sedikit. Cuman ini agak terkait dengan hukum di Indonesia atau tunduk ke hukum Islam dalam syarat untuk penyembelih hewan kurban ini. Apakah kita manut ke hukum Indonesia atau ke hukum Islamnya? Mungkin bisa dijawab secara dari sisi apa namanya dari sisi kesehatannya juga mungkin Bapak bisa. Baik, terima kasih. Jadi begini Muti, dua-duanya merupakan hukum ya. Yang satu Mm-mm. syariat, yang satu administratif ya, begitu. Betul. Dan ini kedua-duanya juga harus dipatuhi sebetulnya begitu. Dan kami itu dalam setiap situasi, misalkan kemarin status wabah PMK, kemudian LSD,
apalagi menghadapi PPR, ancaman PPR di regional. Kita selalu berkoordinasi dengan MUI untuk Mm. mereka mengkaji fatwanya. Makanya pendukung dari pelaksanaan hewan kurban adalah Fatwa MUI nomor 32 dan 34 mengenai pelaksanaan kurban dalam situasi wabah PMK dan penanganan hewan kurban pada ancaman terkait dengan kulit berbenjol yang memang tahun lalu ini mewabah di kita. Jadi eh, syariat akan memandang dari sisi syariatnya, MUI maksud saya akan memandang dari sisi syariatnya, kami Mm-mm. menjelaskan dari sisi teknisnya terkait dengan kesehatan. Maka fatwa yang diterbitkan oleh MUI pun juga mempertimbangkan aspek teknisnya, dan kami pun juga dari sisi teknis dan administratif mempertimbangkan syariatnya. Begitu mungkin. Baik, berarti keduanya harus saling seimbang ya Pak ya, antara hukum dari administratif dan juga dari syariatnya tentunya harus saling seimbang karena kalau diperhatikan juga memang administratif juga pastinya mendukung dari syariat itu dan tidak bukan melanggar, cuman mendukung itu ya Bapak ya. Baik. Betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan, sepertinya lumayan banyak pertanyaan yang masuk. Ini tentang proses penyembelihan, tentang teknisnya tadi. Apakah dalam proses penyembelihan hewan ini darahnya harus benar-benar sampai kering? Kemudian apa manfaat dari hal tersebut kalau ditinjau dari segi kesehatan? Ini pertanyaan dari Pak Jeffrey juga. Darahnya harus kering maksudnya pada saat disembelih ya. Iya, sepertinya begitu ya Pak. Setelah disembelih darahnya harus kering dulu. Apa apa manfaatnya? Seperti itu. Oke, begini. Sebetulnya bukan kering, kita bilangnya pengeluaran darah sempurna begitu. Dan Oke, baik. dan kalau dari prosedurnya sebetulnya kalau uh, manfaatnya itu adalah uh, ini mengurangi tingkat kontaminan dari daging karena darah yang mengendap itu di darah itu merupakan sumber berkembang biaknya bakteri, mikroorganisme yang bisa tumbuh karena darah itu tempat yang paling nyaman mikroorganisme itu tumbuh. Jadi dengan pengeluaran darah sempurna, maka potensi kontaminasi atau tingkat cemaran itu bisa kita kurangi. Sebetulnya itu salah satu upaya begitu. Baik, baik. Berarti itu salah satu bentuk upaya juga untuk semakin maksimal juga tentunya biar lebih bersih juga ya Pak ya setelah Betul. Ya. darahnya tidak menetes lagi baru kita next ke proses berikutnya. Baik, seperti itu Bapak Ibu yang sudah bergabung mungkin karena memang kita keterbatasan waktu. Kemudian juga kita nggak bisa juga berlama-lama di sini karena tentunya Bapak Ibu juga punya kesibukan masing-masing, sama hal juga dengan narasumber kita, Pak Imron yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah antusias ikut kuis tadi, sudah dapat kita 3 pemenang. Jangan lupa untuk menghubungi nomor yang sudah diinformasikan melalui kolom chat tadi. Kemudian Mutiara juga mau menginformasikan perihal sosial media kita, jadi jangan sampai ketinggalan informasi dari Ditjen PKH. Ini sudah ada Instagram, TikTok, kemudian X-nya juga alias Twitter dulunya. Sekarang bisa banget Ibu dan Bapak yang mau ikutan biar tetap update informasi dari Ditjen PKH, update-update tentang kesehatan hewan, kemudian peternakan dan lain-lain bisa jangan lupa untuk di-follow. Kemudian juga perihal eh, salah satu ini ya yang penting itu juga tentang korupsi yang tadi Muti sebutkan bahwa kita sama-sama untuk memberantas dan juga untuk menciptakan kehidupan dan juga ke generasi masa depan yang adil dan sejahtera tentunya kita harus berintegritas dan transparansi dengan melawan korupsi agar kita bisa menyelamatkan Indonesia terbebas dari korupsi seperti itu. Baik, kalau begitu eh karena memang waktu kita juga terbatas, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mutiara juga mengucapkan terima kasih banyak mewakili dari PKH kepada Pak Imron Suwandi. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Kepada Bapak Ibu juga terima kasih. Namun mohon boleh menyalakan dulu kameranya masing-masing karena kita ketemunya
via online ini, jadi kita dokumentasinya juga via online alias screenshot. Nanti siapa tahu kita akan mengadakan purpose talk yang benar-benar ketemu langsung ya Pak ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung bareng Pak Imron nantinya. Siap, siap, Bunti. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman yang bisa hadir pada kesempatan ini. Di waktu yang cukup pendek ini, mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Kita bisa saling meneruskan kepada publik supaya supaya masyarakat kita juga lebih cerdas dan kepercayaan terhadap layanan-layanan kita juga semakin bisa dipercaya dengan kita komitmen untuk menegakkan integritas yang kita miliki. Demikian Muti ya. Terima kasih Baik, banyak. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Imron. Baik, kepada Bapak Ibu juga kita mau ucapkan terima kasih dan boleh mungkin menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Terlihat ya dari kameranya ada yang cerah sepertinya sedang panas di sana. Kemudian ada yang agak gelap mungkin lagi mendung ya, tapi belum hujan. Hujan. Oh, belum hujan ya Bapak ya? Hujan, saya Oh, di sudah saya. hujan. Iya, Sudah hujan dari mana Bapak? saya dari Brebes, Bu. Oh, siap. Baik. Mendung, Mungkin Bu. eh dari panitia, pihak panitia sudah di share screen atau Mutiara bantu hitung mungkin ya? Mutiara bantu hitung biar kita Siap, siap-siap saya posenya share dulu. screen ya. Oke, siap. Baik, Sudah ada. Bapak Ibu izin on cam biar saya dokumentasikan. Baik. Batch pertama, 1, 2, Slide pertama senyum dulu. batch kedua, Oke, kita ke page kedua. batch Kita tetap senyum ketiga, Ibu Bapak karena kita nggak tahu ada di page berapa. batch keempat, izin Bapak Ibu, Baik. Kita tetap batch tersenyum untuk kelima, dokumentasi ini. batch keenam, batch ketujuh, batch ke-8 dan batch ke-9. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih Mas, terima kasih dari panitia. Oke, baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu 222 orang hari ini Pak Imron. Alhamdulillah, semoga informasi yang disampaikan Pak Imron juga bisa terus menyebar luas kepada mungkin ibu bapak yang ikut berkurban juga di tahun ini atau mungkin yang tetangganya ada kurban, mungkin boleh diinformasikan apa yang kita dapat hari ini biar ilmunya juga tetap meluas, menyebar luas, nggak berhenti sampai di kita aja. Seperti itu. Semoga kita berdoa bersama-sama. Semoga untuk yang menjalankan ibadah kurban di tahun ini juga tentunya bisa memperoleh ibadah menjadi pahala ibadah dan juga semakin khusyuk, kemudian juga selalu sehat dan dalam kondisi terbaik dimanapun dan kapanpun kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya Mutiara Okta pamit undur diri. Jangan lupa untuk ketiga pemenang kuis tadi menghubungi ya kepada pihak panitia dari Ditjen PKH dari panitia Perpostok #7 ini. Nanti tadi juga sudah diinformasikan. Baiklah kalau begitu terima kasih. Mutiara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Waalaikumsalam sehat warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imron, Bu Mutiara.
Aku nggak tahu juga ya. Nah,